Suka duka perjalanan Tangan Pengharapan sepanjang tahun 2020 dalam membangun bangsa di tanah air Indonesia. Hari ini ada karena hari kemarin. Hari ini kita masih melihat senyum dan tawa anak-anak pedalaman karena masih bisa menikmati pendidikan dan makanan yang mereka terima dari orang-orang baik melalui Tangan Pengharapan. Hari ini, saya mau sedikit bercerita tentang apa yang sudah Tangan Pengharapan lalui bersama dengan orang-orang hebat dan orang-orang baik sepanjang tahun 2020 ini. Di awal tahun 2020, Tangan Pengharapan mengadakan pertemuan tahunan di Jakarta yang bertema The Act of Faith dengan 40 peserta. Di sini seluruh koordinator wilayah yang ada di seluruh Indonesia bersama guru-guru terbaik diperlengkapi dengan semangat baru. Tidak ada yang kebetulan, sebelum pandemi masuk di Indonesia, setelah pertemuan tahunan ini, Tangan Pengharapan mengadakan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian selama 2 hari di Puncak, Jawa Barat. Pertanian dengan vertical drum system diajarkan kepada seluruh peserta untuk bisa memanfaatkan ruang sempit sebagai kebun mini dengan hasil yang maksimal. Pelatihan ini dimentoring oleh Joshua Chua dari Malaysia. Lalu dari pertengahan Januari hingga memasuki bulan Februari, Tangan Pengharapan melatih 12 calon guru pedalaman yang akan mengajar di senter-senter Tangan Pengharapan di pelosok Indonesia. Kali ini calon guru pedalaman Tangan Pengharapan mendapatkan kesempatan mengikuti acara annual meeting di Jakarta. Calon guru-guru dibekali dengan berbagai materi yang mereka terapkan ketika di pedalaman nanti. Mulai dari materi pemberdayaan masyarakat, keahlian sosial, pendalaman materi 12 nilai Tangan Pengharapan, kurikulum membaca, lesson plan, mind mapping, multiple intelligence, manajemen kelas, MIPA, teknik pengambilan foto dan video, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, serta observasi ke sekolah swasta yang berada di Bandung. Cukup beruntung saat calon guru-guru dan seluruh peserta dibawa wisata ke Kebun Raya Bogor, jadi satu kesempatan langka karena mereka bisa bertemu langsung dengan orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo, saat beliau menyempatkan diri berolahraga sore di lingkungan Istana Bogor. Yang meliput malah nggak sempat fotoan. Lain kali kita foto sama ya, Pak. Oke, balik ke topik. Di tanggal 19 hingga 20 Februari, Ibu Heni Kristianus mengunjungi 2 Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan di Kalimantan Barat, yaitu Sidas dan Kampet. Yang kemudian dilanjut dengan survei ke Dusun Lumar, Kecamatan Kuala Behe. Di bulan Maret 2020, guru-guru pedalaman Tangan Pengharapan dikirimkan ke center yang baru saja buka, seperti Feeding and Learning Center Siri Surak di Mentawai, Sumatera Barat, Center Lobo dan Hia di Kaimana, Papua Barat, Center Munggui di Kepulauan Yapen, Papua, dan Center Tubleu di Timur Tengah Selatan, Pulau Timur, NTT. Di saat yang sama, tim Tangan Pengharapan melakukan survei di pedalaman Sulawesi Tengah, mengunjungi suku Lauje di pegunungan Kabupaten Parigi Motong untuk pembukaan center baru. Kampung yang dikunjungi adalah Kampung Uutan, Salamayang, Ogo Siil, Ogo Puyo,
dan Dongkas. Di bulan yang sama, program Mobile Clinic telah menjangkau 11 desa dan memberikan pengobatan kepada 1.446 pasien di pedalaman NTT. Saat virus corona masuk ke Indonesia dan membawa dampak dan kepanikan yang luar biasa bagi bangsa ini, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan tempat tinggal. Yayasan Tangan Pengharapan mulai membuka donasi peduli sesama dan menyalurkan bantuan berupa paket sembako, bantuan dana tunai, dan alat perlindungan diri bagi petugas medis. Sekolah-sekolah mulai berhenti beroperasi akibat pandemi. Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk berdiam diri di rumah saja dan belajar secara mandiri atau online. Guru-guru Tangan Pengharapan di seluruh Indonesia tidak tinggal diam dan mulai mengajar dengan mengunjungi rumah-rumah siswa. Pandemi membawa dampak juga kepada ketersediaan pangan. Kondisi ini menggerakkan setiap senter Tangan Pengharapan mulai melakukan pengembangan pertanian, baik yang memanfaatkan lahan yang ada maupun sistem vertical drum yang sudah dipelajari di awal tahun dengan melibatkan anak-anak dalam praktek. Bahkan, di Halmahera, guru-guru Tangan Pengharapan membuat kegiatan menanam untuk menabung. Hasil kebun yang dijual akan ditabung oleh anak-anak yang nantinya akan digunakan untuk biaya pendidikan. Pendidikan yang tetap berjalan di masa pandemi ini berhasil meluluskan anak-anak didik di berbagai senter Tangan Pengharapan. Di bulan Juni 2020, ada 16 titik TK Tangan Pengharapan yang mewisuda anak-anak didiknya seperti di Salapa dan Munte di Mentawai, Kedung Udal di Jawa Tengah, Kampet dan Sidas di Kalimantan Barat, Tehue, Teliu, Tuapene, Oenasi dan Kotolin di Pulau Timor, Senter Kutapodu, Tanah Kapu, dan Wuluwawi di Sumba, Senter Sometek dan Kai Atas di Halmahera Utara, dan Senter di Sorong, Papua Barat. Total ada 161 anak PAUD TK yang telah diwisuda. Karena masih banyaknya daerah yang masih membutuhkan guru, di bulan Juli Tangan Pengharapan mengadakan kembali pelatihan guru yang diikuti oleh 19 calon guru yang berasal dari berbagai daerah. Dalam pelatihan ini, para guru dibekali dengan berbagai macam materi yang sudah menjadi standar Tangan Pengharapan sebelum mereka diutus untuk mengajar di pedalaman. Di bulan Agustus 2020 ada 11 senter Tangan Pengharapan baru yang dibuka sebagai langkah nyata dalam mewujudkan generasi dan masyarakat yang cerdas, beriman, dan berkarakter. Senter-senter baru ini tersebar di beberapa wilayah, seperti Senter Asai dan Rosbori di Kepulauan Yapen, Senter Mambor dan Yeretuar di Nabire, Papua, Senter Lumar di Kalimantan Barat, Senter Tunis dan Fatu Ulan di Timur Tengah Selatan, serta Senter Ogopuyo, Dongkas, Uutan, dan Salamayang di Sulawesi Tengah. Sekolah berasrama yang berada di Atambua, Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur, juga dibuka di Agustus 2020. Ada sebanyak 17 anak berprestasi yang sudah tinggal di asrama dan mengikuti kegiatan belajar mengajar yang berlangsung sejak pukul 8 pagi hingga 4 sore, serta beberapa kegiatan yang berlanjut hingga pukul 9 malam. Anak-anak didik yang berprestasi dari tiap senter ini mendapatkan mata pelajaran layaknya sekolah pada umumnya, seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, bahasa Inggris, maupun pendidikan berkarakter. Ada 3 orang guru pedalaman Tangan Pengharapan yang ditugaskan untuk mengelola asrama ini. Program Mobile Clinic yang sebelumnya berlangsung setiap bulan selama pandemi COVID-19 masuk Indonesia sempat terhenti selama beberapa waktu. Dan di bulan Agustus 2020, tim Mobile Clinic memulai kembali pelayanan pengobatan gratis kepada masyarakat di Pulau Timor. Ada sebanyak 473 pasien yang menerima pengobatan gratis dari total 7 desa yang dikunjungi.
Kebun wisata Life Training Center yang ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur berhasil memetik hasil panen terbaik. Sebanyak 908 melon berhasil dipanen dalam kurun waktu 3 bulan dan menghasilkan pemasukan sebesar Rp17.488.000 selama 2 minggu penjualannya. Training guru pedalaman batch 2 juga sukses dilaksanakan di Agustus 2020 ini. Ada 20 orang peserta yang sukses mengikuti training ini, dan di akhir Agustus, mereka dikirim ke berbagai senter Tangan Pengharapan yang berada di berbagai pelosok tanah air. Sepanjang bulan September 2020, Feeding and Learning Center Halmahera Utara yang sebelumnya sukses dengan program Sayur untuk Mama, kini hadir dengan program baru yaitu Sayur untuk Menabung, di mana hasil penjualan sayur anak-anak sebesar Rp30.000 disisihkan untuk dijadikan tabungan pendidikan, yang uangnya tidak boleh diambil dalam 5 tahun ke depan. Dari program ini ada 11 anak berhasil memiliki tabungan sendiri. Di bulan 9 ini juga ada senter baru yang dibuka di Merauke, Papua, tepatnya di daerah Leproseri dan Singgau. Di kedua senter ini ada 45 hingga 50 anak yang mengikuti kegiatan makan untuk belajar, dan kegiatannya dilaksanakan setidaknya 3 kali dalam seminggu. Sejak bulan September 2020 ini juga, Tangan Pengharapan telah mengirimkan 5.000 kotak makan ke setiap senter yang berada di 70 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, di bulan Oktober, anak-anak pedalaman di daerah pedalaman Nias, Sumatera Utara sudah kembali bersekolah, setidaknya 2 kali dalam seminggu, karena kondisi pandemi di daerah tersebut cukup membaik. Program mobile klinik yang berjalan di bulan November 2020 lalu berhasil menjangkau 8 desa dan memberikan pengobatan gratis kepada 578 pasien dengan berbagai macam jenis penyakit. Di penghujung tahun 2020 ini, kampanye Peduli Sesama telah berjalan selama 43 minggu dan telah membagikan bantuan kepada masyarakat berupa 4.172 APD yang disalurkan ke 10 rumah sakit dan puskesmas, 14.523 nasi siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk, dan 53.416 masker, 32.091 paket sembako, 1.877 dana tunai, dan telah menjangkau 135 titik lokasi yang tersebar di pedalaman Indonesia, seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timor NTT, Lauje Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Menutup tahun 2020, staf Tangan Pengharapan dan anak-anak di Sekolah Berasrama Jakarta merayakan Natal bersama sebagai rasa ucapan syukur atas apa yang sudah terjadi sepanjang tahun 2020. Kala nafas terbit dan mata masih terpejam, berbuat baiklah tanpa alat ukur. Kala saatnya, hari kita akan terbenam. Tiada kata sesal, hanya ada rasa bersyukur. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak di seluruh Indonesia dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari entaskan kemiskinan di rakyat Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.